Konnichiwa para petani milenial yang menjadi pahlawan pangan di masa depan, Ogenki desu ka? Berjumpa lagi di video yang satu ini. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi pertanian dalam gedung yang ada di Jepang. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Jepang merupakan daerah subtropis yang mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Berbeda sekali dengan Indonesia yang beriklim tropis, yang sepanjang tahunnya petani dapat menanam dan memanen hasil pertaniannya. Oke, tanpa membuang banyak kuota di awal, maka langsung saja kita simak teknologi berikut setelah yang satu ini. Jepang selama ini dikenal sebagai negara pencipta inovasi, terutama dalam bidang teknologi, khususnya lagi teknologi pertanian. Salah satu yang cukup unik adalah keberhasilan Jepang dalam menerapkan teknologi pertanian indoor atau pertanian dalam gedung. Terbatasnya lahan pertanian di Jepang memaksa pemerintah dan peneliti di Jepang untuk menemukan berbagai cara agar pertanian mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional. Sebagaimana pertanian dalam gedung di negara maju seperti Amerika dan Timur Tengah, penerapan pertanian indoor di Jepang menggunakan sistem hidroponik termasuk aeroponik dan aquaponik. Mari kita masuk ke hidroponik dalam gedung. Hidroponik di Jepang berbeda dengan hidroponik Indonesia, karena Jepang menggunakan berbagai teknologi modern seperti teknologi pencahayaan, temperatur, dan suplai air yang dilakukan secara otomatis. Salah satu perusahaan Jepang yaitu Fujitsu yang terletak di kota Aizu, Fukushima, mulai menerapkan teknologi budidaya hidroponik di dalam ruangan atau gedung dengan susunan rak ke atas yang disebut vertical farming, agar tidak memerlukan lahan yang luas. Ruangan yang digunakan harus ruangan khusus hidroponik yang steril dengan menjaga hama dan suhu lingkungan sekitar. Pencahayaan dalam ruangan tersebut dibantu oleh teknologi LED yang menggantikan sinar matahari. Teknologi LED justru lebih unggul daripada penanaman secara konvensional karena tanaman yang dihasilkan akan lebih banyak. Selain teknologi LED, bisa juga menggunakan teknologi High Pressure Sodium Vapor atau yang disingkat HPSP. Cara membedakan HPSP dan LED yaitu dari segi warna. Warna LED cenderung lebih putih, sedangkan HPSP berwarna kekuningan. Pekerja pada pertanian indoor di Jepang bukanlah sembarangan orang dan harus menggunakan seragam yang telah ditentukan. Pekerja tersebut hanyalah melakukan penyemaian dan pemanenan. Sisanya, sistem komputer yang telah mengendalikannya. Wah, luar biasa sekali ya. Beda jauh dengan Indonesia yang semuanya hampir dilakukan oleh manusia itu sendiri, bukan dengan robot. Proses hidroponik pun sama seperti hidroponik di Indonesia. Langkah awal yaitu menyemai dengan menggunakan wadah berbahan akrilik yang sudah dilubangi dan diberi jarak. Nah, setiap lubang akan diberi kode atau chip kecil sesuai dengan jenis benihnya. Setiap kali selesai proses, pekerja harus selalu melakukan pengecekan agar tidak terjadi kesalahan setiap langkahnya. Fungsi pemasangan kode atau chip yaitu untuk menganalisis keadaan benih itu sendiri. Oleh karena itu, kadar nutrisi yang diberikan sudah diperhitungkan dan sudah terjadwal melalui sistem komputer. Wah, dari sini kita belajar bahwa untuk mendapatkan hasil yang terbaik diperlukan kedisiplinan yang tinggi. Kemudian benih yang sudah diwadah akan disiram lalu diletakkan pada rak tanaman. Setiap baris rak terdapat lampu LED atau HVSP untuk menyinari benih tersebut. Lampu diberikan per baris agar setiap benih mendapatkan cahaya yang sama rata. Dari setiap hasil panen pasti terdapat daun atau hasil yang kurang bagus. Hasil panen yang kurang bagus ini nantinya akan dikirim ke bagian laboratorium pasca panen yang akan diolah kembali. Wah, tidak ada yang disia-siakan loh ya. Bayangkan. Selanjutnya kita beralih ke hidroponik dalam dom.
Selain hidroponik di dalam gedung, Jepang juga melakukan hidroponik dalam dom. Dom ini berbentuk seperti kubah yang disebut Grandpa Dome. Kalau dilihat-lihat sekilas bentuknya seperti rumah Sandy ya. Mengapa berbentuk kubah? Hal ini dikarenakan agar sinar matahari yang mengenai tanaman sama rata, sehingga tidak ada tanaman yang kekurangan sinar matahari, dan itu merupakan bentuk dari keadilan. Dalam Grandpa Dome ini sudah dilengkapi sensor cahaya dan kelembaban udara untuk mengatur jumlah yang sesuai untuk tanaman hidroponik. Unsur-unsur lingkungan di dalam dom ini juga lengkap dan dikelola oleh komputer. Tata letak tanamannya yaitu memutar dan berbentuk lingkaran. Setiap baris tersebut sudah diberi rel dengan kecepatan tertentu untuk memudahkan proses panen. Proses penyemaian tidak dilakukan dalam dom, melainkan dilakukan di ruangan yang lebih steril selama 2 hari. Inilah yang membedakan proses penyemaian hidroponik dalam ruangan atau gedung. Proses pemindahan media tanam ke kubah tersebut dilakukan oleh pekerja dengan cara menuju ke tengah lubang tersebut melalui tangga. Tujuan tangga terletak di atas agar tidak mengenai sayuran atau buah yang tumbuh besar. Kemudian menaruh benih tersebut secara melingkar. Nah, nantinya akan digerakkan oleh mesin memutari sambil menuju ke tepi lingkaran paling luas. Selanjutnya kita beralih lagi ke proses menanam padi dalam gedung. Nah, fakta lain yang lebih menarik tentang pertanian indoor ala Jepang ini adalah di sana menanam padi dilakukan di dalam gedung-gedung perkantoran. Khususnya di dalam gedung perkantoran Tokyo, Jepang. Di dalam gedung tersebut yaitu pada lobi utama terdapat sawah dan ladang layaknya seperti sawah pada umumnya. Di Jepang, teknik penanaman padi baik itu di dalam ruangan ataupun di luar sebenarnya sama saja. Hanya yang menjadi pembeda adalah teknologinya. Teknologi yang digunakan sama seperti teknologi hidroponik yaitu pencahayaan atau LED, suplai air, temperatur, hama dan nutrisi dikontrol oleh sistem komputer, dan sistem irigasi sawah dalam gedung pun secara otomatis diatur oleh mesin dan komputer. Di sana terdapat ahli botani dan para pekerja yang bertugas menjaga tanaman padi ini agar berhasil panen dengan optimal. Nah, itulah tadi teknologi-teknologi pertanian indoor yang ada di Jepang. Bagaimana? Sangat luar biasa sekali kan? Nah, bisakah pertanian Indonesia memiliki teknologi secanggih Jepang? Jawabannya tentu bisa, asalkan kita mau belajar sungguh-sungguh dan sarana prasarananya didukung oleh negara. Serta yang paling terpenting adalah jangan menggunakan anggaran negara untuk kepuasan pribadi, karena hal tersebut sangat-sangat tidak terpuji dan merugikan orang banyak. Maka dari itu jangan lupa sirami channel ini dengan subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan pupuklah channel ini dengan like, comment, and share agar channel ini dapat berbuah. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di pembahasan menarik di video selanjutnya.